Amalan pasca salat. Ya, halo. Iya, di mana Bapak? Saya di sini. Ya. Halo, sudah terhubung? Baik. Sudah. Baik. Quran surah keempat ayat 103. Saya rinci dulu ya, supaya kita tahu apa yang kita bahas sekarang. Amalan pasca salat disebut langsung oleh Allah, namanya zikir. Fa idza qadaytumus shalah, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka bergegaslah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alhamdulillah, amalan pasca salat, kalau kita ingin mengerjakan amalan setelah salat, salam kemudian assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai salatnya. Ingat, saat Anda salam, itu selesai sholatnya. Karena sholat itu dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Masuklah pada bagian amal yang kedua. Ini yang disebut amalan pasca sholat. Anda tidak mengerjakan ini pun, sholatnya sudah sah. Benar sholatnya. Hanya Anda nanti kehilangan beberapa potensi-potensi amalan, yang dengan itu menambah pahala-pahala dan manfaat-manfaat yang lain. Jelas sampai sini? Baik. Apa amalan tadi? Zikir. Apa itu zikir? Zikir itu secara singkat segala amal atau aktivitas yang mampu mendekatkan kita dekat dan mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ini dikerjakan, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal ini dilakukan, kita lebih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang zikir, keadaannya tidak lebih dekat dengan Allah, pasti ada yang salah zikirnya. Kalau ada yang zikir, kemudian, maaf, amalan itu tidak mengingatkan dia dengan Allah, pasti ada yang keliru zikirnya. Karena zikir itu ketika disyariatkan oleh Allah, tujuan utamanya membuat orang ingat dengan Allah. Tahu dari mana Ustadz dalilnya? Buka Quran kemudian, surah kedua Al-Baqarah, ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni, maka berzikirlah kalian kepada saya, ingat kepada saya. Azkurukum, maka aku pun akan ingat kepada kalian. Kalau orang-orang ingat dengan Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Ini buktinya mustahil Allah ingat kepada kita kalau kita tidak ingat dengan Allah. Ada kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Jadi ini poinnya. Awas, saya ingin evaluasi setiap amalan kita pasca sholat ketika kita berzikir kepada Allah. Nanti kita lihat sejauh mana itu bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan-amalan itu diantaranya? 1, bacaan istighfar, sudah kita bahas. Ya, ditambah dengan doa Allahumma antas salam, di plus di hadisnya, kan? Yang Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sudah saya bahas. Coba praktekkan lagi ya, sedikit kita evaluasi. Istighfar itu artinya minta ampun. Astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Jadi orang yang benar istighfarnya, saat dia istighfar bukan cuma di lisan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi bagaimana istighfar itu mengingatkan dia dengan Allah. Bagaimana caranya? Istighfar artinya minta ampun. Orang minta ampun sadar akan dosa. Karena itu ketika Anda istighfar sambil merasakan dosa apa yang Anda perbuat sampai Anda beristighfar pada saat itu. Punya dosa apa? Pada orang tua, pada pasangan hidup, pada anak, pada tetangga, pada macam-macam, istighfar. Jadi begitu selesai istighfar, keadaan Anda dekat dengan Allah. Makanya orang yang rajin istighfar, salah satu anugerah yang Allah berikan kepadanya adalah ampunan dari dosa-dosa. Selain mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya telah saya terangkan. Dan kalau sudah dicintai, apapun yang dia inginkan akan diberikan oleh Allah, sepanjang itu menjadi kebutuhan dunia akhiratnya. Dalilnya sudah saya sampaikan. Kemudian setelah ini udah istighfar, Allahumma antas salam, sudah selesai. Ada bacaan kemudian zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini sudah kita bahas. Awas, hati-hati. Setelah itu ada bacaan apa? Baik, bacaan ayat-ayat Quran pilihan. Ada ayat kursi, ya, ada al-ikhlas, ada al-falaq, ada an-nas. Kemudian ada bacaan ayat Al-Quran
Sebelumnya kemudian kita telah bahas juga ada 3 bacaan utama yang subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. 3 bacaan utama. Saya sudah terangkan. Ini untuk mengurutkan saja. Subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Fokus sini ya Pak ya, Bu ya. Saya tidak mengajarkan untuk sekedar bacaan yang Anda bacakan. Kalau cuma demikian, Anda cukup lihat YouTube atau buka buku, Anda temukan. Yang saya ajarkan bagaimana cara bacanya. Apa itu subhanallah? Apa itu alhamdulillah? Apa itu Allahu Akbar? Bagaimana cara mengamalkannya? Jadi begitu Anda lakukan, keadaan Anda setelah baca ini lebih dekat dengan Allah, itu ukurannya. Bukan cuma di lisan. Masih ingat keterangan saya tempo lalu? Orang yang baca subhanallah, subhanallah itu artinya menepikan segala hal yang tidak terkait dengan sifat dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah subhanallah, Allah tidak akan disekutukan dengan apa-apa lagi. Sedang nonton, Allahu Akbar, TV ditinggalkan. Ada pekerjaan, Allahu Akbar, pekerjaan bisa ditunda, bukan yang sifatnya mendesak. Maka Anda tunda dulu, tunaikan sholat. Itu yang disebut dengan subhanallah. Ya, maaf, alhamdulillah, semua yang kita kerjakan bermanfaat. Pakaian bermanfaat, ya, kendaraan bermanfaat, rizki bermanfaat, tidak korupsi, tidak mencuri. Jadi kalau tiap hari Anda ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, berselisih juga, pasti ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Apalagi maaf ya, maaf sudah menipu, mencuri. Ya begitu kemudian ditanya, ayo bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, pakai peci, mulai pakai kerudung gitu kan. Nah, pasti ada yang salah. Nah, kalau ini sudah selesai, termasuk nanti bacaan ayat kursi. Nah, apa ciri keberhasilan orang yang zikir dengan bacaan-bacaan ini dengan termasuk ayat kursi? Maka kemudian dia akan dijaga oleh Allah dari pengaruh-pengaruh setan. Pertemuan lalu saya terangkan, ada setan masjid, setan rumah, setan macam-macam. Jadi kalau Anda benar zikirnya, Anda sudah punya benteng dengan setan. Makanya Allah turunkan surat benteng, surat perisai, surah ke-15 Al-Hijr. Inti surah Al-Hijr itu kan ada intinya di ayat ke-40. Ya, ketika iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku akan goda semua hamba-hambamu, aku akan palingkan darimu. Bahkan nanti di Al-A'raf itu aku akan goda dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Cuma ada satu golongan yang sulit aku goda. Ya, bukan nggak digoda, dia mau goda, cuman nggak bisa. Seakan-akan ada perisai di sekitarannya. Siapa orang ini? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu orang-orang yang punya sifat mukhlas. Orang mukhlas berjuang untuk mukhlas. Perjuangannya disebut dengan mukhlis, sifatnya disebut dengan ikhlas. Maka turun surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, menepikan dari iblis, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, puncaknya kemudian ayat kursi. Jadi kalau orang mengamalkan ayat-ayat ini dengan perilaku yang disebutkan dalam ayatnya, kerjakan ini, jauhi ini, maka Allah akan bentengi dia dari setan. Begitu setan akan menggoda, nggak tembus. Bukan nggak digoda, karena setiap orang hidup nggak akan lepas dari godaan setan. Cuman dia paham, begitu mau sholat, muncul godaan. Tunda dulu sebentar, toh belum qomat. Tunda, maaf ya, saya mau sholat. Itu nggak ngaruh tuh. Jadi seakan-akan nggak ada pengaruh ke jiwanya itu. Jalan aja lewat. Malam tahajud dia nggak peduli. Mau Juventus lawan Inter Milan, mau skornya 1-0, terserah. Saya nggak peduli, saya mau sholat gitu. Jadi jalan aja, nyantai, lewat dan seterusnya. Nah itu kalau Anda sudah seperti itu, maka ada penjagaan Allah yang diberikan kepada Anda. Itu dijaga sampai dengan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang amalan selanjutnya ini yang belum kita ambil. Jadi ini sudah. Maksud saya sampai hari ini kita membahas amalan-amalan itu 4 sampai 5 amalan apa yang sudah memberikan pengaruh pada jiwa kita sebagai indikator keberhasilan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Apakah sekarang sudah semakin dekat dengan Allah? Semakin mensyukuri harta yang Allah titipkan kepada kita? Apakah sampai hari ini sudah bisa melawan godaan-godaan setan untuk mengarahkan pada keburukan? Kalau itu sudah kita dapatkan sampai hari ini, minimal perjuangan kita ada, ini menunjukkan ada pengaruh-pengaruh dari apa yang kita pelajari untuk membuat diri kita lebih baik. Tapi kalau sampai hari ini misalnya tidak ada perubahan, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya tidak baik dalam mengajar. Kemungkinan yang kedua, Anda tidak sungguh-sungguh untuk merubah diri lebih baik. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita akan wafat. Kalau Anda masih datang ke sini, artinya Allah masih memberi kesempatan kita untuk jadi lebih baik sebelum wafat. Ya, dan tidak cukup dengan amin, berubah. Perubahan tidak terjadi dengan amin. Ayo.
Amalan selanjutnya yang kita bahas sekarang, kita masuk kepada bab doa. Doa pasca salat. Ya. Nanti setelah doa, kita masuk kemudian ke bab salat lagi. Ada salat pasca salat. Dan bagian terakhirnya nanti kita masuk kepada bab musafahah atau bab bersalaman. Nih yang belum kita ambil. Ini sekarang kita masuk bab doa. Apakah boleh pasca sholat kita berdoa? Nah, kalau boleh, apa dalilnya? Kalau kemudian kita berdoa pasca sholat itu, maka doa apa yang biasa dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian selanjutnya, apa makna dari doa Nabi itu? Dan yang terakhir pembahasan yang terkait dengannya, apakah doa itu dibacakan dengan keras ataukah silent? Dibacakan dengan berjamaah ataukah sendirian? Nah, itu yang coba kita uraikan. Jelas, Bu? Belum saya terangkan. Baik. Yuk kita mulai. Kita ambil kemudian dalam dalil Al-Qur'annya, Quran surah ke-7 ayat 205. Di ayat ini doa disebut dengan zikir. Ingat, karena amalan pasca salat amalannya apa? Zikir. Di antara makna zikir, doa. Dari mana diketahui di antara makna zikir itu doa? Buka Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, dan berzikirlah, maksudnya berdoa di situ. Silahkan kamu berdoa dengan penuh kelembutan, dengan penuh harap, dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon, minta. Nanti saya turunkan kaidah-kaidah doa. Bagaimana menyusun kata-kata seperti diajarkan oleh Al-Qur'an. Begitu Anda susun seperti ini, seakan cepat doa dikabulkan. Masya Allah. Yuk kita lihat. Jelas ya? Nah, sekarang hadisnya, ambil hadis riwayat Ibnu Majah. Insyaallah kita sudah cek. Nomor hadis 925. Baik. Sudah? Baik. Amalan pasca salat, setelah Anda ucapkan astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian turun ke bawah bacaan ayat-ayat Quran, sebelumnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah selesai, maka di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Anda bisa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan yang sangat luas. Silakan. Nah, di antara doa yang sering dibacakan oleh Nabi, bunyinya sangat singkat tapi isinya padat. Lihat kalimatnya. Allahumma inna nas'aluka. Kalau untuk banyak orang, kalau untuk sendirian, inni as'aluka. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, ilman nafi'a, satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, rizqan tayyiba, rizki yang berkah dan baik. Tiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima olehmu. Tiga hal. Satu, ini sudah paham yang ini? Baik, saya hapus boleh? Baik, masih ingat insyaallah? Masih ya? Amalan pasca sholat apa? Zikir, baik, alhamdulillah. Yang nomor 4 apa? Masya Allah. Allahumma. Saya tulis dulu. Saya pakai bentuk jama' ya. Inna, kami, nas'aluka. Nanti saya bacakan. Satu, ilman nafi'ah. Dua, rizqan tayyibah. Tiga, amalan mutaqabbalah.
Jadi singkat tapi padat sekali isinya. Mutaqabbala. Ya, 3 hal ini terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini doa yang sering kali dibaca oleh Nabi SAW pasca sholat. Nah, perhatikan baik-baik ibu dan bapak cara memahami ya, cara memahami dari satu nas baik Al-Quran atau hadis yang kemudian nampak kepada kita. Dalam kaidah usul fikih nanti yang disusun oleh para ulama, usul fikih itu dasar-dasar menyimpulkan hukum. Kalau Al-Quran dan hadis disebut dalil hukum. Cara memahami hukum nanti ada kaidah hukum. Kaidah hukum disebut dengan kaidah fikih. Dasarnya disebut dengan usul fikih. Dalam usul fikih ada bab yang namanya al-am wal khas, umum dan khusus. Jadi kalau ada satu dalil disebutkan, apakah dalil ini petunjuknya khusus atau sifatnya umum? Jadi kalau dalam bab doa, misalnya cara memahaminya seperti ini. Apakah kalau Nabi berdoa seperti ini pasca sholat, apakah doa ini saja yang khusus dibaca pasca sholat, yang lainnya tidak boleh? Ataukah ini cuma petunjuk saja? Berdoa, boleh berdoa pasca sholat. Kalau kalian kebingungan ingin berdoa apa, inilah di antara doa yang bisa dibacakan. Di ini dalam kaidah fikih disebut dengan, awas, tariqatu istinbatil ahkam, cara menyimpulkan hukum dari dalil yang ditampilkan kemudian dari nas-nas syariat. Nah, bagaimana cara menyimpulkan ini? Karena sementara orang seringkali ada yang keliru memahami. Pokoknya kalau kata Nabi ini aja, yang lainnya salah. Kalau kata Nabi doa yang ini yang dibaca, yang lain tidak tepat. Tidak begitu Ferguson. Ya. Cara menyimpulkannya tidak begitu. Kenapa? Ya kalau Ferguson yang tanya, kan kita jawab. Satu, lihat sini. Jika itu tidak dikhususkan kemudian diikat oleh qarinah-qarinah, keadaan-keadaan lain yang menunjukkan makna khusus, maka sifatnya itu adalah umum. Awas, umum dengan pemaknaan yang dimaksudkan bukan kalimatnya tapi unsur doanya. Doa. Tuh. Contoh doanya ini kalau mau dibacakan. Kalaupun Anda punya keperluan lain yang sifatnya mendesak dan belum sempat dibacakan dalam sholat, sujud tidak terbacakan misalnya, tidak memohon dalam hati, dalam ruku pun tidak terbacakan, sebelum salam tidak terungkapkan dalam hatinya, maka pasca sholat boleh dilafadzkan. Karena dalam sholat itu kita hanya melafadzkan bacaan-bacaan yang langsung dicontohkan oleh Nabi. Duduk di antara dua sujud misalnya, Rabbil firli warhamni wajburli dan seterusnya. Kita nggak bisa melafadzkan minta yang lain. Dalam sujud, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu. Tapi mengungkapkan yang lain apalagi pakai bahasa kita tidak bisa kecuali dalam hati. Kalau Anda ingin mengambil momentum untuk memohon kepada Allah, doa yang khusus Anda butuhkan, sedang Anda alami, sedang akan anak ujian, akan ada yang masuk pesantren, ada di kantor persoalan, di rumah tangga masalah belum selesai, Anda mau minta, sedangkan Anda tidak menemukan kalimat-kalimatnya di dalam kalimat-kalimat yang ini, maka boleh kemudian Anda memohon kepada Allah bahkan dengan bahasa Anda. Silakan. Mau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Mau pakai bahasa Sunda? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Jawa? Silahkan. Karena sholatnya sudah selesai. Yang ada sekarang kedekatan Anda dengan Allah dibangun dengan amalan-amalan zikir, di antaranya doa. Jelas? Dari mana isyarat doa boleh? Dengan adanya doa Nabi SAW. Tapi cara memahami doa ini adalah prinsipnya, ini gambaran umum kebolehan berdoa pasca sholat. Itu yang harus disimpulkan pertama kali. Jelas? Nanti kalau setelah itu, Ustadz, kalau Anda bertanya, ada nggak doa dari Nabi yang bisa saya bacakan pasca sholat? Ada, contohnya ini. Jelas ya? Jadi jangan disimpulkan bahwa pasca sholat itu yang dibaca cuma yang ini saja, yang lain tidak boleh. Wah, itu kesimpulan yang tidak tepat. Paham? Ini cara menyimpulkan dalam hukum fikih. Nanti banyak bab semacam ini, banyak sekali. Ya, di antaranya kita pahami tentang bab zakat, itu sering saya contohkan. Nabi zakat pakai gandum, pakai kurma, contohnya kan jelas. Ya kan? Tapi kaidahnya menunjukkan itu hukum umum dalam berzakat. Contohnya pakai gandum dengan kurma, tapi hakikatnya yang ditunjuk makanan pokok. Jadi kalau makanan pokoknya bukan gandum dan kurma, maka boleh dia berzakat dengan makanan pokok yang dia gunakan. Bapak apa makanan pokoknya? Beras ya Ibu. Sama kayak ayam, kayak bebek, beras ya. Alhamdulillah. Kalau saya nasi Bu, ya.
Sumbernya dari beras. Alhamdulillah. Paham ya? Nah, jadi saya ingin simpulkan dulu yang pertama, boleh berdoa pasca sholat setelah tadi melakukan amalan-amalan yang telah kita kerjakan, dan itu bagus. Saya sarankan, sebetulnya tidak ada aturan misalnya harus astagfirullah dulu, harus misalnya subhanallah dulu. Kalau Anda pasca sholat setelah salam ingin berdoa pun, itu secara fikih diperkenankan. Tapi kalau saya anjurkan, ikuti urutan-urutannya, dan manfaat dari urutan itu membangun kedekatan kita dulu dengan Allah. Istighfar, minta ampun, sudah bersih hatinya, bangun kedekatan dengan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begitu sudah merasa dekat, jadi berdoanya enak. Di saat Anda berdoa itu seakan-akan sudah punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengabulan itu mudah. Ya, dibandingkan dengan belum apa-apa sudah berdoa. Makanya kenapa rahasianya dalam sholat, masih ingat pelajaran yang lalu? Ketika Anda ingin pindah gerakan satu kepada yang lainnya, maka para ulama mengatakan jangan langsung berdoa sebelum Anda tumakninah dalam posisinya. Awas, bahkan bahasa Nabi. Awas, wala tasjud. Jangan sampai kemudian dia sujud. Ya, hatta yatma'inna fis sujudi. Sampai kemudian dia merasa tenang dalam sujudnya, tumakninah. Jadi bukan berarti baru turun, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, belum napak dah doa. Subhana rabbil a'la, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu enggak ada bekas di jiwanya. Baru bangkit, Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, sudah doa. Rabbighfirli warhamni. Kenapa enggak tenang dulu? Duduk dulu, tenangkan hati dulu, darah beredar dengan nyaman, baru berdoa. Sami'allahu liman hamidah, tenang dulu. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai dengan tegak sempurna. Begitu selesai, baru teruskan kemudian. Ya, sami'allahu liman hamidah sambil berdiri. Rabbana walakal ham bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil bainahuma, dan seterusnya sampai selesai doanya. Paham? Baik. Ini yang saya gambarkan. Jadi tenang, minta, urutkan, baru mohon. Nah, yang paling menarik, dan ini saya anjurkan, kalau Nabi saja membaca ini, maka pasti kita lebih butuh dengan itu. Nabi terjamin dengan semua kemuliaan kehidupan. Dunia dijamin, alam kubur ada jaminan, akhirat juga sudah ada jaminannya sebelum beliau wafat. Kita hidup dunia belum ada jaminan, alam kubur belum jelas, akhirat juga belum menentu. Jadi kalau Nabi saja baca doa ini, masa kita enggak? Jelas cara berpikirnya? Nah, apa yang dimintakan oleh Nabi? 3. Ini diucapkan beliau umumnya pasca salat. 3 hal ini. 1, lihat kalimatnya, Allahumma. Nah, sekarang perhatikan baik-baik sebelum saya ke sini. Kalimat Allahumma ini itu asalnya ya Allah. Ini tulisannya. Ya Allah. Seperti ini. Kalau ini digabungkan, disatukan jadi satu, maka berubah kemudian penggunaan kalimatnya dengan kata yang terdengar agak berbeda dari ini. Maka berubah kalimatnya menjadi Allahumma. Tahan. Kenapa kemudian kalau digabungkan langsung jadi satu berubah jadi Allahumma? Karena menunjukkan fungsi yang spesifik untuk doa. Sedangkan kalimat ya, jika masih berpisah dengan kalimat setelahnya yang sifatnya bisa panggilan, ini tidak melulu menunjuk kepada doa. Awas, hati-hati. Ya Allah itu kalimatnya kalau disebutkan ya Allah, tidak semua menunjuk kepada doa. Awas, hati-hati. Termasuk disandingkan ya-nya dengan Allah. Bisa babnya doa, bisa babnya bahkan mengeluhkan sesuatu. Hujan deras, ibu mau jemur, belum berhenti juga, ya Allah, belum berhenti juga, ya Allah. Berangkat macet, ya Allah, macet. Saya tanya, apa ketika Anda mengucapkan itu Anda berdoa? Tidak. Tapi perasaan Anda ingin mengeluhkan sesuatu, mengembalikan kejadian kepada pemiliknya. Tapi di situ belum ada unsur doa, belum meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat iya itu kalau disandingkan dengan nama setelahnya atau kalimat setelahnya, itu umumnya bisa luas maknanya, bisa doa, bisa mengeluhkan sesuatu, bisa sifatnya hanya sekedar panggilan tapi belum menunjuk kepada permohonan. Jelas? Baik. Tapi kalau Anda kemudian satukan kalimat ini menjadi satu kesatuan,
dan dirubah kalimatnya ke dalam bentuk Allahumma, maka tidak ada makna yang lain kecuali menunjuk pada permohonan doa. Nah, ini rahasianya kenapa umumnya dalam bab-bab doa itu kalimatnya seringkali menggunakan Allahumma atau langsung kepada permohonan, Rabbighfirli, Rabbana, dan seterusnya. Kalimat ya Allahnya tidak disebutkan lagi. Jelas di sini? Nah, umumnya demikian. Kedua, tidak disebutkan kalimat Allahumma kecuali kalimat ini memberikan isyarat kepada adab dalam bermohon. Di antara adabnya, kalau Anda mengucapkan Allahumma di lisan orang Arab, kalimat Allahumma ini menunjuk makna kelembutan dan harapan yang dalam. Sesuatu yang lembut dan mengandung harapan yang dalam. Sudah? Baik. Lembut di sini tidak melulu menunjuk kepada rendahnya suara. Karena nanti dalam beberapa bab doa bahkan harus diungkapkan dengan keras. Dalam beberapa bagian bab doa. Yang dimaksud lembut di sini, ya, dan juga harapan yang dalam bisa menunjuk kepada, teman-teman, saya turunkan ke bawah ke sini. Satu ketundukan kepasrahan yang kita rasakan memang hanya Allah yang bisa ngasih. Yang lain tidak. Jadi kalau Anda sudah katakan Allahumma, itu puncak harapan itu teguhkan hanya kepada Allah saja. Tepikan yang lain. Seakan-akan yang lain tuh, ya Allah, nggak ada yang saya harapkan sekarang kecuali darimu saja. Saya bersandar kepadamu sepenuhnya. Sifat bersandar sepenuhnya, tidak ada yang lain. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan somad namanya. As-somad. Allah menyebut dirinya dengan as-somad. Qul huwallahu Allahus somad. Jadi ketika Anda mengatakan Allahumma, yang disebutkan Allahnya, kemudian di ujungnya ada humma sebagai gambaran dari ya tadi yang disatukan, tapi sudah berubah sekarang maknanya. Ada sebuah kelembutan dan harapan yang dalam, seakan-akan Anda katakan bukan sekedar ya Allah, ya Allah, sekarang hamba hanya bermohon kepadamu saja, bukan yang lain. Dan harapan hamba tertuju kepadamu saja ya Allah, bukan yang lain. Jadi kalau kepada yang maha diharapkan saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta? Nah, cara seperti ini itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria dan cepat sekali dikabulkan. Anda buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-38, paling kanan sebelah atas. Perhatikan, dengan makna yang berbeda, ya, dengan ungkapan yang tidak sama tapi substansi yang serupa. Perhatikan kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itu Zakaria alaihissalam bermohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Perhatikan gaya bahasa ketika mohon kepada Allah. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rabb yang dengan sifatmu memberikan jawaban tanpa batas. Yang dengan sifatmu menganugerahkan pemberian tanpa batasan. Sifat Allah yang memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Kalau disingkat untuk memohon disebut Hab. Untuk pribadi, Habli. Untuk banyak orang, Lana, Hablana. Kata Nabi Zakaria, Rabbi Habli, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Kenapa beliau mencari nama ini? Karena orang-orang memberikan batasan pada keadaan Nabi Zakaria. Kata orang-orang, sudahlah, Anda tidak akan pernah punya keturunan. Istri Anda pun divonis secara klinis, maaf Bu ya, monofus dan mandul. Anda sudah sepuh begini, mana mungkin punya keturunan? Maka memohonlah Nabi Zakaria menyebut nama Allah dengan penuh harap. Dan beliau sudah nggak peduli dengan pembicaraan orang, hukuman orang, vonis orang, sudah nggak peduli. Beliau katakan, ya Allah, sekarang saya hanya fokus kepadamu yang memberi tanpa batas. Dan mereka mengatakan, aku punya batasan. Begitu memohon, anugerahkan dari sisimu saja ya Allah, bukan yang lain. Saya hanya yakin denganmu. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti mohon? Perhatikan, apa yang terjadi setelah kalimat itu disampaikan? Turun jawaban di ayat 39. Fanadatsul malaika, pakai fa. Saya sering sampaikan fa itu
Huruf perangkai di antara dua peristiwa tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua pengabulan doa. Antara pengabulan dengan berdoa nggak ada jeda. Ini begitu selesai doa, turun jawaban. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak. Langsung diberi nama Yahya. Seketika. Nah, pertanyaan saya, apakah setiap Anda berdoa kepada Allah, bahkan menyebut kalimat ini, ada rasa penuh harap yang dalam jiwa Anda? Jangan-jangan cuma kalimat di lisan aja. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimni ya Allah ilman nafi'a. Allahumma 'allimni ya Allah. Allahumma arzuqni rizqan thayyiban. Cuma di lisan, tapi hatinya nggak bekerja. Kalau cuma doa begini, jangankan Anda, anak kecil aja bisa. Coba silakan lihat anak kecil 4 tahun, 5 tahun. Ajarin dia doa. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya, dan seterusnya. Mintakan Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Dia cuma baca aja, cuma hatinya nggak ada getaran. Kalau doa Anda ingin cepat dikabulkan oleh Allah, kenapa diisyaratkan dengan kalimat Allahumma, hadirkan rasa yang dalam di dalam harapan Anda bermohon kepada Allah, pusatkan hanya kepada Allah saja. Yang lain tepikan. Jelas? Dan minta dengan kalimat yang lembut, ya Allah, mohon. Ya seakan-akan Anda memang, bukan seakan-akan, Anda tunjukkan Anda butuh. Anda tuh rendah gitu. Makanya bahasa Qur'annya tadarru'an. Tadarru' itu merendah. Merendah. Quran surah 7 tadi ayat 25. Ayo rendahkan dirimu, jangan merasa hebat. Anda bolehlah punya kedudukan, silahkan. Anda boleh punya kekayaan, silahkan. Tapi Anda pasti butuh Allah. Pasti itu. Satu saat akan dibuat satu kejadian dalam kehidupan Anda dan dipaksa lisan Anda menyebutkan kalimat Allah. Silahkan kalau nggak percaya. Apa orang yang punya kedudukan merasa aman dengan kedudukannya? Tidak. Begitu terjadi persaingan untuk perebutan kekuasaan, kedudukannya, mulai dia menyebut nama Allah. Mulai rajin tahajud. Begitu ada kesulitan dalam pekerjaan, harta, omset mulai berkurang, mulai evaluasi. Begitu mulai sakit, mulai keluar di lisannya, ya Allah, kok bisa begini? Ya Allah, kemarin kemana aja? Akan dipaksa. Demikian datang sakit, datang macam-macam, ya. Jadi Anda dalam hidup yang jarang menyebut nama Allah, nanti akan dibuat satu kejadian yang dengan itu dipaksa lisan kita dan hati kita tunduk kepada Allah. Nah, sebelum itu terjadi, kenapa setiap hari tidak kita hadirkan permohonan kepada Allah? Dan Allah itu unik, Bu, Pak. Unik sekali. Sifatnya istimewa. Beda dengan makhluk, karena dia khalik. Kalau manusia, banyak diminta, kesel. Silahkan cek. Hari ini minta, setelah 5 menit minta lagi. 10 menit minta lagi. Jangankan tetangga, suami istri aja kalau banyak minta, mah bikinin teh, mah bikin kopi, mah ini, mah itu. Capek mama. Ibu juga begitu. Kemarin minta 100.000, sekarang 1 juta. 5 menit kemudian 12 juta. Ya. Pikir-pikir lagi suaminya. Ini sisa sebenarnya siapa dia? Allah lain, Anda nggak minta malah marah. Ini hamba saya siapa sih? Kayak yang paling hebat aja. Ini hamba apa Tuhan? Kalau nggak diminta malah marah, disebutnya sombong. Innalladzina yastakbiruna. Orang-orang yang sombong dari kalangan hambaku itu adalah orang-orang yang tidak pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah minta. Jelas di sini? Jadi kesimpulannya adalah awas hati-hati. Jika Anda bermohon kepada Allah dengan kalimat ini, maka lihat fungsinya di Quran surah 7 tadi. Rendahkan diri kita dan hadirkan harapan yang kuat untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau apa yang Anda mohonkan itu sudah divonis oleh banyak orang tidak mungkin terjadi. Maka kuatkan harapan, tumpukan hanya kepada Allah. Jelas? Ya. Inna, singkatan dari 2 huruf. Inna dan na. Inna, singkatan dari 2 huruf. 1, inna pendek begini. Yang kedua, na begini. Ya, na ini singkatan dari nahnu. Gini. Disingkat jadi na. Baik. Fokus. Inna yang ini itu disebut dalam ilmu nahwu dengan harfu taukidin wa nasbin. Huruf taukid untuk menguatkan satu keinginan, menguatkan satu informasi, wa nasbin, dan menancapkan keinginan kuat itu di dalam jiwa yang paling dalam. Orang Arab tidak mengatakan nasabin kecuali ungkapan mereka nasabar rajulu asahu alal ardi.
Seorang laki-laki menancapkan dengan kuat tongkatnya ke bumi, ke tanah. Puk. Kalau sudah tegak kuat, sulit untuk bergoyang seperti ini, itu disebut dengan nasib, nasaba. Ini harfu nasbin wa taukidin. Huruf untuk menguatkan satu hal yang akan disampaikan dan menancapkan kekuatan itu dalam jiwa yang paling dalam. Seakan-akan, kenapa kalimat ini muncul? Kalau disatukan inna dengan na, maka jadinya begini. Na menunjuk kepada bentuk jamak, kami. Kalau saya sendiri ganti pakai i, ini itu pribadi sendiri, menunjuk kepada satu orang. Kalau banyak ganti pakai a, inna, gampang. I, saya, na, banyak. Rumah, bait, rumah saya. Baiti, ujungnya tinggal ganti pakai i, baiti, rumah saya. Rumah kami, baituna, a. Masjid, masjid saya. Masjidi, masjid kami, masjiduna, a, banyak. Ini saya, inna, kami. Kenapa menggunakan seperti ini? Ada tasdidnya karena gabungan dari inna dengan na. Yang ini punya fungsi penguatan dan menancapkan dengan kuat apa yang ingin dikuatkan itu. Seakan-akan Anda mengatakan, ya Allah, saya bermohon kepadamu dengan penuh harap, dengan segala ketidakberdayaan saya minta ya Allah dengan harapan yang sangat kuat. Saya mohon ya Allah sepenuh jiwa, saya mohonkan, tancapkan ini dalam jiwa kita. Nas'aluka, kami minta kepadamu hal-hal yang ingin kami sampaikan ini. Jadi seakan-akan penggunaan kalimat inna ini jangan tanggung. Kalau berdoa, maaf ya, jangan diberikan kalimat-kalimat itu yang kemudian menyiratkan keraguan dalam permohonan. Jadi seakan-akan permohonannya nggak kuat. Ya Allah, mohon mudahkan aku untuk meminangnya ya Allah. Berikan kelancaran dalam lamaran. Itu pun kalau engkau berkehendak. Kalau tidak ya terserah engkau. Susah. Ya Allah, luluskan anakku dalam tes besok ya Allah. Hamba mohon supaya dia menjadi ahli Al-Quran. Itu pun kalau sesuai dengan kehendakmu. Kalau tidak ya terserah engkau ya Allah. Nggak bisa. Jadi kalau Anda sudah minta sesuatu, fokuskan pada permintaan itu, kuatkan. Jangan hadirkan kalimat-kalimat yang mengurangi keyakinan itu sehingga akan jadi ragu pada permintaan itu. Awas. Karena Allah tidak menyukai peragu. Hati-hati, tidak menyukai peragu. Bahkan kalau Anda menggunakan ayat Al-Quran, kaidah pertamanya yakin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jangan ada keraguan di dalamnya. Jelas sampai sini? Maka kalau minta, hindari kalimat-kalimat yang di dalamnya menghadirkan keraguan, sehingga mudah bagi Allah mengabulkan apa yang diinginkan. Nanti, kalau sekiranya permohonan itu tidak baik untuk urusan dunia akhirat Anda, maka Allah kemudian akan alihkan kepada hal yang lebih baik lagi. Karena sifat doa itu jawabannya tiga. Satu, dikabulkan seketika jika apa yang dimintakan itu dibutuhkan dan mampu Anda mengerjakannya saat itu. Anda minta, ya Allah, anugerahkan saya kendaraan ya Allah. Sepeda pun tidak apa-apa ya Allah. Saya mohon sepeda ya Allah untuk memudahkan saya ke masjid. Anda butuh, benar. Seketika bisa diberi kemudahan untuk dapatkan itu. Ada yang kedua, Allah tunda apa yang Anda mintakan sampai Anda sanggup kemudian menjalani dan mengerjakannya. Anak Anda usia 5 tahun minta kepada Anda dibelikan mobil. Maaf, mobil. Dan Anda punya kemampuan untuk membeli itu. Pertanyaan saya, dibelikan nggak? Tidak. Anda tunggu dia sampai dia sanggup untuk bisa mengendarainya dan punya kewenangan kemudian dilegalkan oleh hukum untuk bisa menggunakannya. Sementara Anda belikan mobil-mobilan dulu misalnya. Ya, boleh. Ada yang ketiga, maaf, diganti oleh Allah pada apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Anak Anda sakit, kata dokter, jangan makan jeruk. Kalau apel boleh. Dia minta jeruk setelah itu. Mama jeruk, papa jeruk. Masya Allah. Karena kata dokter itu tidak bagus, Anda berikan apel. Begitu diberikan apel, anak Anda mengatakan, gak mau apel, pengennya jeruk. Anda katakan, nah ini apel rasa jeruk. Coba misalnya, makan. Nah kadang demikian. Anda mintanya sepeda, kata Allah ini kurang bagus buat kamu. Yang bagus motor. Dialihkan kemudian pada yang demikian. Biasanya kalau seperti itu bahagia. Yang berbeda itu minta motor dikasih sepeda. Nah, itu kadang-kadang yang sulit menerimanya. Nanti di situ kaidahnya ada di Quran surah kedua ayat 216. Kembali ke sini. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau dengan saya belajarnya pelan-pelan ya, supaya paham betul apa yang disampaikan. Allahumma, kalau bermohon penuh harap, kemudian merendah,
Jangan merasa punya, jangan merasa hebat. Kemudian yang kedua, inna, kuatkan keinginan, jangan selipkan keraguan pada apa yang diminta. Baru setelah itu sebutkan keinginan apa yang ingin dimohonkan. Satu, kata Nabi, ilman nafi'. Sekarang kita bahas rahasianya. Apa rahasia yang pertama ini? Saya hapus dulu ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nafi'a. Baik Bapak Ibu, fokus. Kenapa Nabi SAW memohon kepada Allah dengan permintaan yang pertama ini, ilmu sebelum yang lain? Satu, saya bahas dari kata ilmunya dulu. Karena ilmu itu adalah dasar yang membimbing dan mengarahkan seseorang pada benarnya satu perbuatan. Di perbuatan itu dianggap benar kalau didasari dengan dasar pengetahuan yang jelas, ilmu yang benar. Di pangkal segala sesuatu itu ilmu. Makan gak tahu ilmunya, susah makan. Minum gak tahu ilmunya, sulit minum. Bahkan sekarang pekerjaan aja diturunkan spesialisasinya dalam bidang jurusan-jurusan di kampus-kampus dan pengajaran. Silahkan Anda cek. Yang kepengen masuk ke sini, jurusannya nanti di kampus ambil ini. Maka nanti pekerjaannya akan masuk pekerjaan ini. ITB ngambil misalnya jurusan pertambangan, perminyakan, maka keluar dari situ lamar ke Pertamina, ke Medco, Slumberstee, Aliburton dan sebagainya. Yang masuk ke YIN, ini pengen jadi apa Anda? Pengen jadi misalnya ahli tafsir, jurusannya, ayo ambil tafsir hadis, masuk jurusan itu. Ada yang masuk jurusan ulumul Quran. Anda bayangkan, untuk menggapai profesi dalam urusan dunia saja, maka perlu dasar pengetahuan, ilmu. Apalagi dalam urusan ibadah. Maka tidak dianggap benar ibadah seseorang kecuali didasari dengan dasar ilmu yang sesuai. Karena itulah Imam Muslim menempatkan ilmu itu sebagai dasar benarnya dalam ibadah seseorang. Ketika seseorang menunaikan ibadah dengan benar, maka kata Imam Muslim, ini akan terkait dengan dasar ilmu yang benar. Buka nanti Sahih Muslim jilid yang pertama, itu halaman 119. Beliau membuat bab langsung penamaannya Babul Isnadi Minad Din. Bab belajar agama dengan dasar ilmu yang benar itu tersambung sampai ke Nabi, itu akan menentukan benar tidaknya keberagamaan seseorang. Ad-din itu Islam, inna dina indallahil Islam. Di antara makna Islam itu ibadah. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Ya, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadat. Kemudian, maaf, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakat, zakat. Wa tasuma Ramadan, puasa, sampai kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji dan umrah. Apakah bisa orang salat kemudian tanpa ilmu? Mustahil. Orang kalau mau salat pasti belajar dulu. Tuh. Tidak cukup dengan semangat, ya Allah, hamba ingin mendekat kepadamu ya Allah. Hamba bersemangat dalam ibadah, hamba taubat pada yang kemarin-kemarin. Besok subuh hamba salat 4 rakaat. Salat. Tapi tanpa dasar ilmu yang benar, keliru. Bahkan syahadat ini, syahadat pun itu harus dasarnya dengan dasar ilmu. Awas, hati-hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa cukup kemudian Anda langsung bersyahadat? Ada orang Islam mengucapkan syahadat dalam salatnya, ada non-muslim pengen kemudian masuk Islam, apa yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran? Teman-teman, bahkan yang sudah bersyahadat pun diminta oleh Allah cari ilmu untuk menguatkan syahadatnya. Buka Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam, maka Anda mesti punya ilmu, cari pengetahuan, belajar annahu, untuk menetapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau Anda nanti disoal oleh orang, kenapa Tuhannya pilih Allah tidak yang lain, Anda bisa jawab. Kalau Anda disoal kenapa kitabnya Al-Quran percaya firman Allah, Anda bisa jawab. Kalau ditanya kenapa Tuhan yang lain tidak dianggap sebagai Tuhan, Anda bisa jawab. Nah, kalau Anda tidak belajar ilmunya, disebut dengan ilmu tauhid itu, lisannya la ilaha illallah, dikasih Indomie, pindah. Itu yang repot. Termasuk bagi yang ingin masuk Islam.
Awas, saya sering ajak teman-teman untuk berdoa supaya teman-teman kita yang lain diberi hidayah. Tapi seseorang yang ingin masuk Islam diminta oleh Al-Quran langsung untuk mempelajari dulu. Belajar dulu, paham dulu konsekuensinya. Bahkan ada 3 syarat yang harus dikuatkan oleh pembimbing syahadat sebelum dia masuk Islam. Awas, hati-hati. 1, Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa orang memeluk ad-din. Ad-din itu Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Jadi nggak boleh kalau ada seorang mau masuk Islam dipaksa-paksa. Baik halus ataupun kasar. Dibujuk kasih bantuan supaya masuk Islam, dosa. Yang bujuk dosa. Dengan yang kasar, sangat berdosa. Hati-hati. Maka dari Islam itu ketika orang akan bersyahadat tanya, dipaksa nggak? Ada yang rayu nggak? Ada yang bujuk nggak? 2, maaf ya, cuma di Islam nih, indah sekali. Kalau yang masuk Islam ini masih punya orang tua, dan orang tuanya juga bukan muslim atau belum masuk Islam, dan anaknya mendapat hidayah dulu untuk masuk Islam, maka berlaku kaidah yang sangat tegas dalam Al-Quran. Diamanatkan sebelum syahadat dia. Buka Quran surah ke-31, ayat 14-15. Awas, hati-hati. Lihat kalimatnya. Setelah Allah mengatakan, wa wassaynal insana, paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Awas, wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Perhatikan kalimatnya. Allah terangkan dulu kedua orang tua bagaimana jasanya kepada anak. Bahkan ibu yang mengandung, lelah, macam-macam diminta untuk berbakti pada orang tua. Diteruskan ayat 15-nya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalau kamu sudah muslim atau muslimah bagi perempuan, tapi orang tua kamu belum mendapatkan hidayah, lalu kamu dipaksa untuk ikut ibadah pada kepercayaan mereka, kamu boleh tolak dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Jangan ikuti kalau belum tahu dasar ilmunya. Tapi yang paling menarik, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu jangan tinggalkan mereka dalam urusan dunia. Tetap berbakti kepada mereka dalam urusan dunia. Kalau punya harta, bagi. Kalau punya hadiah, berikan. Jadi ini indah, coba di Quran nih. Beda keyakinan, tapi dalam urusan dunia toleransinya berjalan. Jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Itu pemilik toleransi yang paling dalam. Ada orang-orang kekinian yang telat bangun. Mohon maaf, dia telat sadar ngajarin umat Islam tentang toleransi. Jangan diajarin. Kitab kami itu penuh dengan ajaran toleransi. Bahkan orang yang masuk Islam, bapak ibunya belum muslim. Kata Al-Quran, dalam hubungan dunia perlakukan dengan baik. Jangan putus hubungan, jadi salah. Kalau ada orang masuk Islam, memutus hubungan dengan bapak ibunya itu keliru. Patut dipertanyakan belajar dari mana. Yang ada yang didorong, doakan, minta kepada Allah. Bahkan dikasari tetap berkata yang baik. Dibenci tetap kirimkan hadiah. Dan itu dakwah. Ini bukan Anda masuk Islam, merubah penampilan, seakan-akan jadi lebih baik, tapi Anda memutuskan hubungan. Pasti ada yang salah di situ. Ada yang tidak sempurna. Coba cuma di Islam kalimat itu. Dan ketiga, pastikan ketika akan masuk Islam tanya supaya fikir-fikir dulu harus menunaikan ketentuan syariat dalam Islam. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nanti sholat loh. Ayo, siap nggak sholat 5 waktu? Siap. Tapi habis ini nanti sholat lagi. Namanya asar. Siap? Siap. Apa nggak pikir-pikir dulu? Siap Ustadz. Atau 50-50. Kalau dia sudah yakin, baru syahadatkan. Nah itu ilmu namanya ini. Nanti kalau dia syahadat tanpa ilmu, didorong, apalagi yang membimbing pun tidak ada ilmunya. Yang paling bahaya adalah mengarahkan pada yang tidak bagus. Kalau kamu sudah syahadat, orang tua kamu itu kafir. Ingat itu ya, kafir dia. Jangan bergaul, tinggalkan, ini, itu. Pasti ada yang salah. Pasti yang salah. Makanya ketika ini saja kalimat syahadat, apalagi kalau syahadat itu tidak diisi dengan ilmu yang baik, maka diarahkan pada yang keliru. Ada yang tembak atas nama Allah, bunuh orang atas nama Allah dan sebagainya. Bukan dalam ketentuan yang dibenarkan oleh syariat. Itu yang paling bahaya. Jelas? Baik, teruskan. Halo? Kenapa jadi tegang begini? Ini penting saya tekankan, karena kasus-kasus seperti ini seringkali terjadi. Makanya kami berikan arahan supaya dikembalikan kepada jalan-jalan yang benar. Ya. Ini lihat, sholat tadi sudah, ini sudah ilmu. Jadi kalau Anda minta, ya Allah, anugerahkan kami ilmu pengetahuan. Kenapa Nabi minta diawalkan ini? Karena semua amalan-amalan yang kita kerjakan, itu dasar penerimaan pertamanya berasal pada sumber pengetahuan. Ilmu. Tapi bukan ilmu biasa, teruskan kalimatnya. Ilman nafi'a. Ilmu yang membawa manfaat. Apa dikira yang koruptor itu nggak punya ilmu? Punya.
Bahkan ngasih kode. Lihat kode-kodenya itu. Besok tolong bawakan batik ya, batik. Masya Allah. Kijangnya ditaruh di mana? Kijang. Ya, padahal dolar maksudnya. Dan sebagainya. Ilmu. Apakah pencuri kotak infak di masjid gak punya ilmu? Punya. Bahkan dia ngawasin dulu mana CCTV-nya, kemana arahnya, kapan mereka takbir, siapa imamnya, rakaat keberapa dia ngambil kotak infak, ada. Apa yang mencuri motor tidak punya ilmu? Ada. Bahkan mulai latihan. Wah, begitu latihan masih 5 detik kata bosnya, wah harus lebih cepat lagi, harus lebih cepat lagi. Latihan lebih cepat sampai sepersekian detik dia lakukan baru jalan. Begitu praktek lupa, bos susah nih, sabar, terusin, sabar. Udah bayangkan? Dia praktekkan sabar bukan pada tempatnya. Dia praktekkan ilmu kecepatan bukan pada tempat yang semestinya. Jadi kalau pembuat maksiat aja pakai ilmu, apalagi orang untuk taat. Tapi apakah ilmu yang dipelajari bisa bermanfaat? Itu belum tentu. Maka Nabi mintakan kepada kita, kalau Anda bermohon minta ilmu, jangan sekedar pintar, Bu. Jangan sekedar pintar. Ya Allah, jadikan anak saya pintar, pintar yang bermanfaat. Ya Allah, jadikan anak saya ahli Quran yang bermanfaat. Karena ahli Quran dibagi 3 bagian oleh Al-Quran. Nanti buka Quran surah 35 ayat 32. Nanti ada ahli Al-Quran yang zalim. Dia gunakan Qurannya untuk mencari kebutuhan dunia dan memuaskan hawa nafsunya. Ada yang muqtasid, cukup bagi diri pribadi tapi belum bisa berbagi. Ya maaf kalau di masjid tuh mojok-mojok, deket tiang, ngulang-ngulang hafalan, tapi diminta jadi imam belum bersedia. Diminta ngajar belum mau. Itu baru untuk pribadinya saja. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biiznillah. Dia bisa berbagi dalam kebaikan. Nah sekarang pertanyaannya, apa ciri ilmu yang bermanfaat itu? Termasuk nanti saya tekankan kepada teman-teman yang belajar. Apakah Anda saat duduk di majelis ilmu, ilmunya disebut bermanfaat oleh Al-Quran dan hadis? Ini ukurannya. 1, langsung saya percepat. Ilmu yang bermanfaat itu, keterangan pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, terdapat di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Quran surah ke-58 ayat ke-11. 1, yang disebut ilmu yang bermanfaat itu, pertama keterangan Allah adalah ilmu yang bisa mengangkat keimanan seseorang. Bahasa paling singkatnya, ilmu yang bisa menguatkan iman. Itu yang paling bermanfaat. Karena itu kalau Bapak Ibu duduk di majelis ilmu, di pengajian, dimanapun, coba pastikan ilmu yang Anda pelajari itu bisa mengangkat, menguatkan iman Anda. Iman itu ukurannya kedekatan Anda dengan Allah. Makanya disebut dengan zikir. Jadi kalau Anda ikut pengajian, ikut ta'lim, termasuk dengan saya nih, dimanapun Anda berada, Anda ikut pengajian, ngaji, belajar dengan saya. Tapi apa yang saya sampaikan tidak membuat Anda dekat dengan Allah. Tidak membuat iman Anda menguat, maka tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Karena hakikat pengetahuan itu kalau sudah dikerjakan, dipelajari, akan membuat pemiliknya dekat dengan Allah. Makanya ketika orang datang ke majlis ilmu, lihat kalimat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Luaskan majlis. Majlis mana yang diluaskan? Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalimat utul ilma, diberikan pengetahuan itu, disandingkan dengan yarfa'illahu alladzina amanu iman. Imannya naik. Di utul ilma itu bersanding dengan raf'ul iman. Diberikan pengetahuan disandingkan dengan penguatan iman. Jadi kalau pengetahuan seseorang itu meningkat, imannya mesti kuat. Jadi kalau ada orang hadir di majalis, jamak dari majlis ilmu, pengajian A, pengajian B, zikir A, zikir B, taklim A, taklim B, tapi tidak menguatkan keimanan dirinya, maka barangkali ada yang kurang tepat yang hadir di dalamnya. Jelas? Nah, ini ukuran pertama. Coba ingat-ingat lagi, kalau Anda belajar itu menguat gak imannya? Lebih dekat dengan Allah enggak? Lebih yakin enggak? Itu poinnya. Itu 1. Nah karena ilman ini kalimatnya bentuknya nakirah, umum. Enggak pakai alif lam. Kalau nakirah berarti general, umum, ilmu apapun. Maka petunjuk yang kedua dari kalimat Nabi ini, hakikat semua pengetahuan yang dipelajari itu. Awas, hakikat pengetahuan yang dipelajari itu, sekalipun dia membawa maslahat manfaat dunia, tapi pada hakikatnya dia harus mengarahkan ilmunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal,
Maaf ya, maaf sekali. Anda boleh belajar fisika, matematika, geografi, astronomi, itu ilman. Nafi'a, bawa manfaat. Ya, Anda kemudian dari fisika kerja di satu perusahaan, berhasil, manfaat untuk keluarga ada. Untuk masyarakat bangsa ada. Ada yang teknik sipil, bangun jembatan, bangun ini, bangun itu, bangun jalan, ada manfaatnya. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang kontraktor, yang developer, yang pembangun, yang segala macam, pertanyaan saya, manfaat akhirat Anda ada nggak di pekerjaan Anda itu? Dari sekian tahun Anda belajar itu, bekal akhiratnya ada nggak? Jangan-jangan yang Anda cari nafi'ah manfaatnya cuma dunia aja. Kalau cuma cari dunia, gaji yang besar, bukan cuma Anda yang nggak beriman pun sama pekerjaannya dengan Anda. Bukankah di kantor Anda ada yang tidak beriman juga? Bukankah di kantor Anda ada yang non-muslim juga? Lu bedanya Anda dengan mereka apa? Bedanya di mana? Pertama kata Nabi, ilmu itu dipakai bukan cuma urusan dunia, ada iman. Jadi pegawai yang beriman, kontraktor beriman itu begitu mau bikin jalan dia di situ, bikin jembatan, maka dia bermohon kepada Allah. Ya Allah, ridhakan dengan jembatan yang aku akan buat, ya Allah, aku niatkan karenamu. Maka kalau ada peserta umrah lewat situ, dia mendapat bagian dari pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang gunakan jalan itu untuk taklim. Berapa banyak orang lewat jalan di sini? Kalau Anda bangun kerjakan karena Allah, setiap orang taklim lewat situ, fasilitas dari Anda dapat pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadisnya sahih. Man dalla ala khairin, di hadis Muslim. Falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adri syai'. Siapa yang memfasilitasi bahkan cuma menunjukkan pada satu kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Saya mau tanya pada Anda, apakah pembuat pipa-pipa keran yang dipakai wudu, membuat pipanya diniatkan karena Allah? Kalau cuma urusan uang, dapat uang juga, dunia nggak ketinggalan kok. Ikut akhirat, dunia ikut dunia, akhirat gak akan ikut, seperti bayangan. Bayangan tuh kalau Anda kejar, nggak akan ketangkap. Tapi kalau Anda berbalik, dia ngikut. Gak percaya silahkan kejar-kejar bayangan. Kalau nggak mau ada kerjaan, kejar ya. Ayo kejar. Tapi kalau Anda balik, dia ikut. Saya tanya pada Anda sekolah tuh tinggi-tinggi, sekolah lama-lama, kemudian dapat pekerjaan. Pekerjaan Anda itu bawa bekal akhirat apa enggak? Ini nafi'ah nih. Ini poinnya. Itu teman-teman yang ahli astronomi, petakan bintang, ini itu dan sebagainya. Dipakai nggak ilmunya itu untuk membantu menetapkan awal Idul Fitri, awal Idul Adha, ngitung kapan yang akurat waktu sholat dan sebagainya. Pernah nggak dipakai begitu? Yang ahli matematika, pernah nggak didorong misalnya untuk bantu ngitung warisan, menciptakan aplikasi memudahkan hitung waris, menciptakan aplikasi untuk memudahkan hitungan zakat? Pernah nggak? Coba saya nasihati ya, jadikan satu episode dalam alur kehidupan Anda untuk mencari bekal akhirat. Sebetulnya yang lainnya sambi. Ini bukan kerja sambilan. Ya Ustadz, sambil kesibukan lah bikin aplikasi zakat. Sambi. Enak aja, akhirat bukan nyambi. Jangan salah Bu ya, kadang orang tua yang nengok anaknya ke pesantren pun itu suka keliru. Nah, sehat nah, uang masih ada. Uang. Gimana belajarnya? Baru terakhir, ya sudah, rajin ya nak ya, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat terakhir. Tanya pertama, Assalamualaikum nak, ya sudah sholat? Sholat sunnah sudah? Berapa juz hafalan Quran hari ini? Nak bersaing dengan yang lain ya? Berikan mamah mahkota sebelum kamu lulus dari pesantren. Yuk nak, jadi pangeran di akhirat nanti ya. Begitu selesai, nak, dah, jangan lupa ranking 1 ya. Dunia, akhirat dulu kan. Minta, nanti dunia akan diikutkan. Jadi kalau orang tua yang peduli hanya urusan dunianya saja, nanti akhiratnya melambat untuk hadir kepada anak-anaknya. Maka ini bagian yang pertama. Saya tanyakan kepada Anda, dari dalam pekerjaan yang Anda kerjakan sampai saat ini, berapa yang punya investasi akhiratnya? Karena nafi'ahnya bentuknya nakirah, ini nakirah. Ilman nafi'ah, semua pengetahuan mesti ada saham akhirat yang dibawa sebagai penguat dari bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang dosen yang beriman, maka dia akan arahkan ilmunya untuk mendekatkan salah satu di antaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kontraktor, developer yang lain yang beriman, maka dia niatkan pembangunannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mustahil ada orang yang tergerak untuk bangun maksiat. Mustahil. Seorang arsitek yang beriman, maka dia akan mendesain segala sesuatunya sebagai mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Ini poinnya. 1. Jelas ya? Nah, ini bagian yang pertama.
Dan seorang ibu yang beriman, dia akan mendidik anaknya apapun yang kemudian dia akan pilih untuk menjadi wasilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pintar ya. Di antara ciri orang pintar dia punya visi akhirat bukan cuma dunia. Dua, ciri yang kedua. Ini satu. Ciri yang kedua disebut ilman nafi'a dalam ukuran hadis. Sekarang hadis. Kalau tadi Al-Quran, sekarang hadis. Saya sudah cantumkan di buku saya yang ini, yang Al-Majmu', ya bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Hati-hati. Di antara ilmu yang bermanfaat itu disebutkan langsung cirinya oleh Nabi, tapi yang paling menarik, cirinya ini disebutkan dua oleh Nabi. Satu, menunjuk pada benarnya ibadah yang ditunaikan. Benarnya ibadah atau amal lah. Makanya ada bab al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Ya, pernah mendengar ungkapan itu? Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum amal. Was, kalau dikaitkan dengan yang atas yang ini, ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan iman. Kalau kita bikin persamaan, ilmu sama dengan kuat iman. Kemudian dibuat persamaan lagi sama dengan benar amal. Benar amal. Lihat persamaannya. Ilmu yang benar sama dengan kuatnya iman, sama dengan benarnya amal. Kalau kita persamaan jadikan satu, orang yang benar amalnya ini menunjukkan kuat imannya plus benar ilmunya. Kalau kita kaitkan ke sini, orang yang benar-benar ibadahnya itu, benar amalnya, ini menunjukkan kuat imannya. Apa dasar kuat imannya? Benar ilmunya. Di orang yang ingin ibadah selalu bertanya bagaimana caranya, bagaimana apakah ini benar menurut Allah atau tidak. Ini menunjukkan keimanan yang kuat dalam dirinya. Saya berikan kabar gembira. Kalau Anda mulai hari ini sering cari majlis taklim yang benar, menanamkan pengetahuan, menguatkan iman, menambah wawasan, maka berbahagialah. Itu pertanda Allah sedang mengangkat derajat iman Anda yang sedang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma pengen hadir, ikutan ketawa, cari humornya, ikut rame-rame dan sebagainya, sah datangnya. Cuma ini menunjukkan tanda bahwa iman Anda tidak dalam level yang disebut kuat oleh Al-Quran. Jelas? Baik. Ini bagian yang kedua. Jadi orang-orang yang kemudian menunjukkan ilmunya bermanfaat, salah satunya orientasi ilmu itu dipakai untuk benarnya dalam ibadah. Dia mau umrah, mau haji. Sekarang lagi banyak musim umrah, haji. Ya mau liburan. Nah kalau Anda benar itu, pengen ibadah yang benar, maka belajar yang benar manasiknya. Bukan cuma ikut ke sana berangkat, tapi Anda nggak serius belajarnya. Coba pelajari cara tawaf bagaimana yang benar. Kenapa bacaannya yang ini? Kenapa bukan yang lain? Kapan dibaca ini? Kenapa baca ini? Silahkan. Apa sa'i itu? Apa yang dibaca dalam sa'i? Bagaimana cara sa'i yang benar? Bagaimana tahalul yang benar? Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Terakhir, apa ukuran keberhasilan umrah seseorang? Karena disebut nanti banyak orang umrah tapi nggak sempurna umrahnya. Sampai turun ayat langsung Al-Baqarah 196 paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan umrah dan haji karena Allah. Sempurnakan. Kaidah mengatakan kalau ada kalimat di awal mengatakan sempurnakan, ini menandakan ada orang yang mengerjakan tidak sempurna. Di antara tanda tidak sempurnanya dilakukan tidak dengan dasar ilmu. Silahkan cek. Orang sekarang tawaf bisa live. Orang tangan kanan ngangkat, ngadep ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar. Yang ini ngangkat bawa handphone. Sudah siap yang di sana? Oh, yang di sana. Subhanallah. Allah. Pindah kiri lagi. Paham sampai sini? Pasti ada yang salah. Nah, ini dari Nabi. Nah, bagian pertama dari Nabi, ilmu yang benar itu bermanfaat, pasti membimbing pemiliknya untuk beribadah dengan benar. Yang kedua, ini yang saya ingatkan dengan hati-hati. Ya, saya cantumkan di buku saya halaman 73 sampai 74. Saya bacakan ya. Bismillah. Ya, ambil yang 75-nya saja. Ya, karena ada dua, ini 73, 74, kemudian yang 75. Perhatikan baik-baik ya. Alhamdulillah. Awas, karena ini realitasnya tampak di sekitaran kita. Kalau Anda hadir di majlis ilmu bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan dalam hadis sahihnya,
Maka berhati-hatilah, ilmu yang sedang Anda pelajari adalah ilmu yang tidak membawa manfaat seperti diinginkan oleh Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Haddatsana qala, dari Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha aw liyubahiya bihi al-ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaihi fahuwa finnar. Allah. Siapa yang orientasi niat belajarnya, awas, man talabal ilma liyumariya bihi as-sufaha, untuk membodohi orang lain. Nipu orang. Belajar untuk menipu. Hati-hati. Belajar untuk membodohi orang lain. Nah, ini terjadi di era-era kita sekarang nih. Ya, ada orang yang orientasi pelajaran itu untuk nipu orang lain. Ikut training. Trainingnya apa? Untuk nipu orang. Lihat tuh, awas, yang ikutan marketing, jualan ini, jualan itu. Lihat kalimat-kalimatnya. Kalau dalam training Anda itu diajari kalimat yang menipu orang, lihat ya, menipu orang lain, membohongi orang lain, dalam urusan-urusan yang bahkan terkait urusan dunia itu Anda lakukan, maka lihat ujung kalimatnya, fahuwa finnar, dia di neraka. Dia di neraka. Bahkan nanti di hadis lain, bagian pertamanya, tidak akan pernah mencium bau surga. Karena ada yang ke neraka, tapi kemudian oleh Allah dibebaskan dia setelah luntur dosanya, habis dibebaskan, diangkat masuk ke dalam surga. Ada di Al-Bukhari. Nanti ditimbang, kalau masih ada iman dalam dirinya, tapi dia bermaksiat misalnya, maka taat ditimbang dengan maksiat. Ditimbang. Kalau di hadis Muslim itu nanti dibagi. Misal, sholat tapi mencuri, pahala sholatnya diambil menutupi pencuriannya. Ikut taklim tapi mencela, diambil pahala taklimnya, ditutup kepada celaannya. Saya tidak Ustaz, tidak bagus. Tidak seperti ibu yang itu tuh Ustaz tuh, dia tuh gak bagus banget loh. Nah, itu sama tuh, ambil. Tutup. Dia umrah haji, tapi gibah, ambil pahala haji umrahnya tutup pada gibah. Nah nanti kalau misalnya habis nih bekal yang taatnya, tinggal maksiatnya. Begitu tinggal maksiat yang ini, itu jadi persoalan. Apa yang terjadi? Kalau maksiatnya terkait dengan orang lain, maka dosa orang itu diambil, ditimpakan kepada dia untuk menambah maksiat dia. Tapi kalau tidak terkait dengan orang lain misalnya, hubungan dengan Allah, maka dikumpulkan di situ, lemparkan dia ke dalam neraka. Cuci dulu. Kalau sudah habis dosa-dosanya itu, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Hadisnya ada di Al-Bukhari. Ya, cuma memang di nerakanya seharinya 1000 tahun. Jadi kalau 1 detik di neraka 48 hari. Anda jangan salah kesimpulan. Jangan sampai Anda menyimpulkan, nggak apa-apa maksiat itu juga masuk surga juga. Ya, silahkan aja. Makanya Allah perkenalkan sifat dahsyat ya siksa neraka. Neraka yang paling ringan aja, An-Nisa 56, paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 56, itu ditarik ubun-ubunnya. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihi nara. Orang-orang yang ingkar sulit diingatkan dengan ayat-ayat kami, sering maksiat, kami tarik ubun-ubunnya. Nusli itu ditarik sambil dicelupin, mirip bikin teh celup. Teh celup dibuat, celupkan angkat, celupkan angkat, celupkan angkat. Kullama nadijat juluduhum, setiap dicelupkan hancur semua tubuh dengan kulit-kulitnya. Baddalnahum juludan ghairaha, kami angkat seperti teh celup, angkat ada lagi. Celup habis angkat ada lagi. Celup habis angkat ada lagi. Allah. Sekali celup 1 detik ya 48 hari. Kalau mau coba silakan aja. Ya, tapi itu dihadirkan oleh Al-Qur'an untuk mengingatkan jangan sampai ada orang yang ke situ. Jadi kalau kebaikan disebutkan supaya kita menjadi bagian dari itu. Kalau keburukan disebutkan jangan sampai terjadi begitu. Itu maksudnya. Kenapa kisah Fir'aun disebutkan? Supaya tidak mengikuti jejaknya. Kenapa kisah Qarun diungkapkan? Supaya tidak diikuti. Qarun kaya, sombong. Orang kaya sekarang jangan ikutan kaya Qarun. Sudah 3.500 tahun yang lalu dari masa kita sekarang. Jadi kalau ada orang kaya ikutan sombong sekarang, dia telat. Dan keterlaluan karena kekayaannya tidak sekaya Qarun. Qarun sekarang masih dicari hartanya. Kemana? Samudra Hindia. Ngapain? Cari harta Qarun. Harta Qarun dicari, harta Anda siapa yang nyari? Ya. Nah, jadi kembalikan ke sini. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajari Anda sebuah apapun pengetahuan untuk menipu orang lain, jangan mau. Rizki itu sudah diatur. Anda nggak nipu aja, dapatnya tuh sejumlah yang sama. Bahkan berkah. Untuk apa menipu? Apakah menipu akan menambah rizki? Tidak. Rizki itu tidak akan bertambah dengan yang haram, tidak akan nambah. Anda korupsi pun gak akan nambah rizki, tidak segitu juga. Kalau Anda belum cukup rizkinya, Anda belum akan meninggal. Tapi yang berkurang keberkahannya. Anda 1 miliar, maaf ya, 1 miliar hidup sampai meninggal. Sekarang baru dapat 100 juta.
Anda nggak korupsi pun dapatnya 1 miliar juga. Anda korupsi dapat misalnya 800 juta, pegang oleh Anda, yang dipakai segitu juga. Nggak kurang, nggak nambah, cuman Anda jadi lebih repot di situ. Pikiran terusik, takut ketahuan, bikin ini, bikin itu. Jadi semua gaya hidupnya coba kamuflase aja, capek. Ujung-ujungnya meninggal juga, rezeki nggak nambah segitu juga. Anda bekerja dengan cara yang benar, dimudahkan oleh Allah. Memang nggak kelihatan banyak, tapi berkahnya yang dibanyakin oleh Allah. Yang ke bawah cuma sejuta. Anda dibuat ringan hidupnya oleh Allah. Gak usah beli mobil. Cukup gunakan telunjuk dalam tahiyat itu. Ya Masya Allah, pijit tik, Grab datang. Tangan maju dikit, tik, Bluebird datang. Telunjuk tahiyat. Masya Allah, main-main. Luar biasa. Kan Anda bayar, uangnya dari siapa? Dikasih Allah juga. Anda nggak nyari bensin sendiri, Anda nggak nyuci sendiri. Kan ada yang masak sendiri, dia nyuci sendiri, pagar sendiri, ayo sendiri, capek. Tuh. Tapi ada juga yang dititipkan oleh Allah banyak, tapi nyaman juga. Tapi yang mau saya sampaikan adalah teman-teman sekalian, ada keberkahan. Dan meninggal juga nggak akan meninggal kalau belum 1 miliar, tetap segitu juga. Hidupnya lebih enak, nggak banyak pikiran dan sebagainya. Coba pilih mana, harta banyak nggak berkah, harta sedikit tapi berkah, pilih. Ya sudahlah. Sudah? Banyak tapi berkah. Masya Allah. Sedikit gak berkah atau banyak tapi berkah? 1 apa 2? 2. Saya nggak mau itu lagi ya. Udah pada paham. 2. Awas. Belum selesai ini hadis ini. Auliyubahiya bihil ulama, atau sengaja belajar hanya untuk menjadi seorang yang pandai mendebat orang lain. Apalagi ngejelek-jelekin ulama, orang yang lebih pintar dibanding dia. Baru belajar 1-2 hari udah nyalah-nyalahin ustad. Baru belajar 1-2 hari udah menyalah-nyalahkan yang lain. Baru belajar 1-2 hari udah menganggap yang lain salah semua. Maka yang seperti itu, kata Nabi, dia sedang salah belajar. Kalau dia tidak memperbaiki dirinya, ini bahasa Nabi loh, bukan saya. Kata Nabi, huwa finnar, orang itu kalau nggak tobat di neraka dia. Tahu bagaimana caranya masuk neraka? Padahal orang ini sholat. Awas, hati-hati loh, orang ini sholat. Disebut di hadis Muslim itu rajin sholat. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat. Dan diantaranya ada yang perempuan, Bu, hati-hati. Diadukan oleh tetangganya karena sering kali menggunjing, menyoal orang lain. Jadi setiap menyebutkan orang itu, Pak, lihat ini ya, lihat nih baik-baik nih. Kalau Anda mencela orang, maka nanti begitu kalimat itu keluar, seketika pertama memindahkan pahala langsung pindah. Setelah itu kalau nggak tobat, itu dibuat gambaran orangnya dalam bentuk bangkai. Misal, Anda sedang bicarakan Adi Hidayat misalnya. Mau kemana? Belajar sama siapa? Ustaz Adi. Ustaz bid'ah itu. Manhajnya rusak. Disebut bahkan merempet pada hal-hal yang tidak ada kaitannya. Ya, istrinya aja begini, anaknya begini. Oh, apa salah istri saya dia sebut? Apa dosa anak saya? Dia balik aja belum? Itu disebut 1, 2, 3, itu begitu disebutkan langsung diciptakan bangkai dalam bentuk wujud bangkai ya. Saya, istri saya, anak saya, dibuat tuh begitu. Kalau dia nggak tobat, sudah pahalanya dipindahkan kepada yang digibahkan, di akhirat disuruh makan bangkai yang pernah disebutkan di dunia itu. Itu. Jadi yang disadari itu yang disebut di surat Al-Kahf itu. Ayat 103 sampai 104. Ya, awas. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang mereka merasa mereka itu sedang berbuat yang benar. Dia yakin nih sholatnya benar nih. Kayak bertambah imannya, malamnya sholat, rajin puasa, kayak nambah. Tapi dia nggak sadar dia melakukan dosa yang fatal. Apa di antara dosa yang fatalnya itu? Membuang pahalanya dengan menyoal orang. Membuang pahalanya dengan melanggar ketentuan Nabi. Kata Nabi, penuntut ilmu yang benar itu enggak. Allah saya tidak pernah mengajarkannya. Dan jangan pernah balas siapapun yang pernah menyoal termasuk kepada saya. Karena saya telah memaafkannya. Jadi kalau saya pun maafkan, kenapa Anda harus berselisih? Saya tidak ingin cari musuh di dunia apalagi di akhirat. Di siapapun yang menyoal wajar. Kalau ada orang mencari kesalahan saya, nggak apa-apa, biarkan aja. Karena saya ini kan manusia. Dan dia cuma capek aja, pasti ketemu salah saya. Nggak ada kerjaan orang-orang yang mencari kesalahan orang lain. Sepanjang orang itu manusia, pasti salah.
Jadi kalau Anda cari pasti ketemu, ngapain nggak ada kerjaan? Saya malah bersyukur begitu Anda temukan, saya tinggal istighfar. Saya salah ya Allah, saya ampuni saya ya Allah. Kalau ternyata itu tidak salah, ya Allah ampuni orang itu ya Allah. Cuman persoalannya, saya mohon ampun kepada Allah, saya maafkan Anda. Cuman perbuatan Anda ini yang menyebar kepada orang lain, kemudian digunjingkan oleh orang, menambah pundi-pundi dosa di situ. Itu masalahnya. Siapa Anda? Imam Al-Bukhari nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Anda 16 hari sudah memberikan fatwa. Coba lihat. Saya tuh aneh ya, heran ya. Saya memang masih 34 tahun, tapi saya masih merasakan bagaimana hidup di tahun 90-an. Itu tuh nggak ada yang seperti ini, saling tuduh, saling celak, itu biasa aja. Zaman Kota Rominami itu, setiap baja hitam. Nggak ada yang kayak gini. Baja hitam RX, baja hitam Bio, tendangan maut, pedang matahari, belalang tempur, nggak ada yang kayak gini. Zaman Sensei ya Seiyu, Riki, debu-debu Intan, nggak ada yang kayak gini. Betul, saya katakan zaman Sailor Moon, Doraemon, Pokemon kekinian lah gitu ya. Itu nggak ada yang kayak gini. Apalagi Dragon Ball, Son Goku, Son Gohan, penulisnya Yusuke Watanabe, saya paham saya. Anda aja belum tentu tahu. Saya hampir nggak pernah nonton begituan. Tapi saya baca tuh tahu. Ya. Nggak pernah zaman Del Piero, majalah Bobo disebutkan di situ 1 kali napas 2.000 rupiah. Nggak ada yang kayak gini. Demi Allah saya katakan nggak ada. Nggak ada orang ribut-ribut begini, celah ini, celah itu. Demi Allah, tenang itu kehidupan. Makanya saya suka bingung, ini tiba-tiba 2000-an ke sini, kenapa pada ramai begini, asalnya dari mana gitu? Dari mana gitu? Siapa yang mengajarkan, apa keinginannya? Nah, tapi tetap kita pun tidak boleh berprasangka buruk. Kalau kita sama-sama berprasangka buruk, apa bedanya? Makanya saya katakan, sudah, kalau ada yang demikian, jangan disoal. Maafkan dan doakan. Tugas kita bukan paksa orang, kalau dicela nggak apa-apa. Terima celaan itu, kalau baik evaluasi, kalau benar itu evaluasi diri. Tapi kalau salah itu kemudian tidak harus merespon dengan yang buruk. Maafkan, dan itu resiko masing-masing. Dan itulah dakwah. Tapi saya ingatkan, kalau ada yang belajar seperti itu, belajar tapi senang mencela orang, nyalahin orang, debat orang, dan sebagainya, maka lihat baik-baik kata Nabi, huwa finnar, orang itu sedang mengurangi pahalanya dan tempatnya di neraka. Aul yasrifa wujuhan nas ilaih, atau dia belajar cita-cita jadi ustadz supaya yang populer, dan kemudian dengan popularitasnya dia kumpulkan jamaah, dia arahkan kepada dirinya saja dan nggak boleh belajar dengan orang lain. Hadisnya ada. Aul yasrifa wujuhan nas ilaih, dia ngajar orang belajar pengetahuan sampai jadi ustadz supaya orang berpaling ke dia aja, bukan pada yang lain. Belajar dengan saya aja, yang lain salah. Yang lain nanti terperosok kepada bid'ah. Padahal Anda pun belum mengerti apa itu bid'ah. Tapi Anda dijaga, diterangin versinya aja. Dan dijaga sampai di situ supaya tidak belajar dengan yang lainnya. Tidak menambah wawasan Anda, tidak menambah pengetahuan Anda. Itu kan bertentangan dengan Quran langsung. Quran mengajak kita untuk banyak belajar. Anda dibatasi pelajaran Anda. Nabi mengajak Anda menambah wawasan. Anda diminta belajar pada itu aja, jangan pada yang lain. Sedangkan sifat manusia tidak sempurna. Bagaimana kalau satu orang itu salah berijtihad, maka semua akan salah. Ini yang jadi bahaya. Jika ada yang seperti itu, maka tempatnya di neraka. Dan kelak di Al-Ahzab disebutkan, muridnya akan mengadu kepada Allah. Awas, akan mengadu. Kalau dia pejabat, ngadu. Kalau dia ustadz, ngadu. Ya Allah, timpakan azab kepadanya 2 kali lipat karena dia saya salah. Kalau dia pejabat, maka karyawan mengadu. Ya Allah, timpakan kepadanya 2 kali lipat. Ya Allah, karena dengan petunjuk dia saya salah. Saya dipaksa berbuat maksiat. Saya ikut tuh karena dia. Saya diminta gini, saya belikan tiket yang palsu, tuliskan yang palsu. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan saat itu. Kalau saya masuk neraka sekarang, timpakan kepada dia 2 kali lipat. Termasuk guru yang seperti itu. Huwa finnar, kata Nabi. Gurunya di neraka. Nah, maka seperti itu. Jadi kalau gurunya sudah banyak mencela, maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela. Ya, itu yang paling bahaya. Jelas ya? Nah, saya tidak sedang menyoal siapapun, tidak. Saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi. Kalau Anda keberatan, silahkan tanyakan pada Nabi. Yang paling bahaya itu Anda belajar Quran dengan sunnah. Tapi Anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah. Pertanyaan saya yang Anda pelajari apa? Apa? Pernah satu ketika saya disebut sesat. Wong sesat. Apa di antara kesesatannya? Ini ustadz yang membenarkan kunut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamanahi pengetahuan. Saya ini subuh saya tidak kunut. Saya kunut nazilah. Tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh, saya pimpin dengan kunut. Itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya.
Karena yang kunut ada dalilnya, saya terangkan dalilnya. Yang tidak kunut ada dalilnya, ini dalilnya. Yang tidak kunut menyebut yang kunut bid'ah, saya jelaskan hadisnya begini. Maksud kalimat bid'ah itu begini, 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 begini. Saya tuliskan semuanya. Atau tahu apa yang terjadi? Sekelompok orang datang, karena dia tidak kunut, dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua, bid'ah. Kalau bid'ah itu sesat, kalau sesat itu neraka. Disebutlah saya kemudian sebagai Ustadz Wong sesat. Apa Anda tidak tahu kalau Al-Hasan itu cucunya Nabi diajari doa kunut? Apa Anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut? Tuh, sampai bersin, alhamdulillah. Apa Anda tidak tahu kalau Imam Asy-Syafi'i itu kunut? Sedangkan Imam Asy-Syafi'i imam besar, mulia, kitabnya banyak. Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyebar sampai punya murid. Kemudian ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kekinian kemudian Syekh Nasruddin Al-Albani. Muhammad Nasruddin Al-Albani itu mazhab baik, di antaranya Hambali. Diambil oleh beliau banyak. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asy-Syafi'i, menyanjung Imam Asy-Syafi'i. Cuma pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda, tapi tidak pernah menyebut Imam Syafi'i bid'ah. Enggak pernah. Dan silahkan cek, enggak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan, bahkan mencela dan sebagainya. Pada zaman imam nggak ada. Antum kenal Imam Syafi'i? Oh iya, belakang ada yang kenal tuh. Wah biasa. Tuh, Imam Syafi'i datang ke majelisnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Jadi Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Syafi'i lahir, 150 Hijrah. Yang ada di antara murid-muridnya, begitu datang ke sana dengan murid-murid Imam Syafi'i, subuh dimintalah beliau jadi imam. Muridnya mengatakan pendapat kita unggul nih. Karena kunut, Imam Abu Hanifah enggak kunut, mazhabnya tidak kunut. Bahkan murid-muridnya enggak kunut. Tapi begitu beliau sholat subuh, ternyata Imam Asy-Syafi'i tidak kunut. Bayangkan. Tidak kunut. Begitu selesai salam dan seterusnya, muridnya tanya, "Guru, kenapa Anda tidak kunut? Mazhab kita kan kunut." Apa kata Imam Asy-Syafi'i? "Saya menghormati pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang berlaku di sini." Imam Asy-Syafi'i kunut. Datang dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu sholat di tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya mempersilahkan, "Guru silahkan," untuk memuliakan gurunya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Tempat di sini lebih tahu dengan suaramu." Maksudnya kebiasaan sholatnya ngikuti kebiasaan kamu, jangan saya yang jadi imam. Itu fikihnya. Jadi kalau Anda datang ke tempat mazhab yang lain, Anda belajar fikih mazhab itu, bukan orang itu disuruh ngikuti mazhab Anda. Salah. Saya di Indonesia, nggak ada mazhab di sini. Maksudnya banyak nih, ada yang Syafi'i, ada yang Hambali, ada yang macam-macam. Kita pelajari. Saya diundang ke Malaysia, di sana mazhab Syafi'i. Maka saya belajar mazhab Syafi'i. Bukan orang Malaysia saya suruh belajar mazhab saya. Bukan seperti itu caranya. Maka kata Imam Syafi'i, Anda yang imam. Begitu beliau imam, beliau nggak kunut. Dan Imam Syafi'i pun tidak kunut. Makmum di belakang muridnya tidak kunut. Dan yang paling hebat, setelah Imam Ahmad salam, Imam Syafi'i tidak sujud sahwi. Tuh. Jadi nggak pernah, jadi Anda pun yang biasa kunut, biasa aja kalau Anda jadi ada makmum, imamnya nggak kunut, Anda nggak usah marah. Ini tiba-tiba imamnya selesai, sujud sahwi. Ada lagi yang aneh juga, sama juga begitu, nggak jauh beda kelakuannya. Imamnya kunut, makmumnya kan harusnya ngikutin. Ya, kan kata Nabi, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam dijadikan untuk diikuti. Awas, jadi kalau imamnya sujud, Anda jangan ruku. Imam sujud, Anda sujud. Imam kunut, Anda kunut. Di ketika imam mengatakan Allahumma hdina fiman hadait, imma Anda ikuti atau Anda aminkan. Ya, ini kan aneh. Imamnya kunut, jadinya diem. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wah, gimana sih? Bingung saya. Coba lihat, belajar lagi deh, coba lihat, belajar lagi. Syekh Utsaimin rahimahullah, masya Allah, itu orang baik, soleh. Syekh Utsaimin itu orang soleh, orang baik, orang tawadhu, nggak gemar dipuji orang. Apa fatwanya pada hal ini? Ketika Anda tidak kunut dan sholat di belakang orang kunut, maka Anda mengaminkan, ikut kunut. Coba kalau benar belajarnya tuh seperti itu. Nah, ini yang agak heran itu. Ini kan saya pernah terangkan dalam, nanti satu saat kita ngambil bab fikih ikhtilaf. Nabi itu kan memberi tuntunan, ini terakhir ya. Nabi memberi tuntunan itu gini, ada dua. Satu dalil, satu contoh. Satu dalil, satu contoh. Kalau ini ada, maka ini menunjukkan tidak ada alternatif dalam ibadah karena semua umat bisa mengerjakannya. Jadi nggak boleh kreatif. Ya, jangan terlampau kreatif. Misal, takbir nih, takbir itu satu contoh, satu dalil. Ucapkan Allahu Akbar. Kata Nabi, fayaqulu, maka dia ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jelas sekali.
Contoh jelas, dalil jelas. Kenapa tidak ada alternatif? Karena semua umat bisa mengerjakannya. Jadi Anda nggak usah kreatif. Tiba-tiba Anda sholat, Allahur Rahman. Kenapa nggak Allahu Akbar, Pak? Itu keseringan dari dulu begitu. Karena nama Allah banyak. Dalilnya Quran surah 17 ayat 110. Qulidullah awin Ar-Rahman. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman. Ini yang benar Nabi atau orang ini terlampau soleh? Jadi kalaupun dia punya pendapat bertentangan dengan dalil, pendapat bertentangan dengan contoh Nabi, maka tepikan pendapat itu walaupun dia memukau. Tepikan. Jelas? Karena satu dalil, satu cara menunjukkan tidak ada alternatif yang lain. Jelas? Dua, ada sifatnya contoh, banyak dalilnya beragam. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu dinilai oleh Allah langsung, tidak bisa ditunaikan oleh seluruh umat dengan cara yang sama. Makanya diberikan kemudian variasi, ragam. Tidak ada perubahan dalam maknanya, cuma caranya berbeda karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Atau terjadi satu situasi tertentu, dengan situasi itu ada variasi dalam amalan. Ada yang sifatnya bacaan, ada. Ada yang sifatnya gerakan, banyak. Ya. Bacaan misalnya, riwayat Al-Quran aja cara bacanya bukan satu, ada 7 riwayat yang mutawatir. Tambah 3 yang masyhur, tambah 4 yang syadz, 14 riwayat. Yang dibaca dalam sholat bisa 7 riwayat. 7 riwayat ini yang kita baca hafaz dari Asim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Hafaz dari Asim. Tapi qalun Warsh dari Nafi' membaca dengan pendek. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada. Apakah merubah arti makna? Tidak, menambah keluasan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beda baca. Itu masih biasa. Yang paling dahsyat begitu masuk ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita pakai sad, hafazan Asim. Tapi qalun dengan Warsh ada menggunakan sin. Wajah di antara wujuh qiraat qalun Warsh pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Qunbul pakai zai. Murid Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Dahsyat enggak tuh? Ada yang sad, ada yang sin, ada yang zai. Apakah merubah arti? Tidak. Lantas kenapa sod pindah ke sin? Karena ada orang Arab yang lisannya nggak bisa sod. Begitu disebutkan sod, sin. Sod, sin. Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau bisod. Sod, sin, sod, sin, sin, sod. Oh. Jadi kalau Anda paksa sampai kiamat kurang 2 hari, susah dia. Sehari lagi buat taubat, ngapain paksa orang? Ada yang nggak bisa sod, nggak bisa sin, zai. Pak ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sad, zai. Astagfirullahaladzim. Sad, zai. Sabun, zabun. Tuh. Sin, sad. Salaman, salaman. Anda paksa-paksa nggak bisa. Kenapa? Karena suku-suku di Arab itu tidak sama, semua sama dengan lidah-lidah kita juga. Ada yang nggak bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama. Jadi kalau Anda paksa nggak akan ketemu. Makanya turun riwayat ini. Dulu kami saat talaqi qiraat Quran, itu ada kisah dari guru kami. 2 orang hafal Quran dua-duanya, 30 juz Anda bayangkan. Satu pakai sad, satu pakai sin. Begitu nyampe kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, ribut nih 2 orang ini. Yang satu, ente mukhti, kamu salah. Al-asah bis-sad, ihdinas siratal mustaqim. Ente li yukhti, kamu yang salah. As-sahih ihdinas siratal mustaqim, pakai sin. Gurunya sama. Kemudian mereka bertahkim pada gurunya, datang ngadu ke gurunya. Gurunya bijak sekali. Kata gurunya, "Ya bunayya anta iqra." Anakku sayang baca kamu. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sad. Hasanan, bagus. Anta iqra.
Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin. 1 shad 2 sin. Hasanan. Bagus. Kilakuma mukhti'an. Kalian berdua salah. As-sahih. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya ingin mengajarkan, kalaupun Anda sudah hafal Quran, ada pengetahuan, jangan menganggap orang lain salah dulu. Boleh jadi dia punya ilmu di atas Anda, atau ada pengetahuan yang belum Anda pelajari, diskusikan dulu. Kalau sudah ketemu di situ Anda unggul, jangan bangga, karena membanggakan pada yang tidak punya, itu terlampau ketinggian. Awas, orang sombong itu nestapa, dia memandang orang lain kecil, seperti orang naik ke Monas sendirian. Dia nganggap 10 juta orang di bawah kecil semua. Dia nggak sadar 10 juta di bawah nganggap dia kecil juga di atas. Dan dia cuma 1 orang. Paham? Jangan kalah lah. Kalau sudah sombong ketinggalan sama tukang pancing. Tukang pancing lebih jagoan. 3 orang mancing, Bu. Sombong mau mancing. Yang satu mengatakan, nih umpan saya nih. Begitu saya celupin ke air, ikannya langsung pada nongol. Masya Allah. Yang kedua diam aja. Begitu dia mau nyiapkan umpan, kata yang kedua, nih umpan saya. Baru saya giniin, ikannya udah naik ke atas. Jadi dilempar om, ini ya. Yang ketiga tenang aja kan. Yang dua bingung, kamu gimana? Kata yang ketiga, saya kalau mancing hari Sabtu, hari Jumat ikan datang ke rumah. Cuman buat nanya aja, besok mancing nggak? Nggak ada kerjaan lah kalau sombong itu, nggak ada kerjaan. Nah, kalau terbukti orang yang salah, jangan mencela. Maafkan. Dan belajar sama-sama. Jelas ya? Nah, kalau seperti itu indah. Itulah anugerah terindah yang kita miliki. Jadi jangan sebatas kemudian ada orang berbeda dianggap keliru. Teliti dulu, fatabayyanu. Kita yang punya kaidah itu, kenapa orang lain yang pakai? Quran surah 49 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang beriman, kalau orang fasik datang bawa berita, cek dulu. Orang fasik aja dicek, masa orang bukan fasik dicela? Demikian ada. Jadi kalau Anda belajar dengan ustadz manapun, ada yang tidak sepakat, dengarkan dulu. Ada seorang murid kemudian belajar di luar gurunya, belajar dia. Minta izin ke gurunya, gurunya bagus, kata gurunya, ayo pergi belajar supaya nambah ilmu. Begitu belajar, 2 hari udah balik. Ditanya, kenapa baru pulang? Kata murid, ini kisah nyata, kata murid ini, gak benar pendapatnya, menyimpang. Kata gurunya, jangan katakan itu. Pergi dengan si fulan, 4 pekan diami dia. Setelah itu baru kamu simpulkan. Diminta 4 pekan, kamu duduk dulu di majlisnya. Dengarkan secara sempurna. Setelah lewat sebulan 4 pekan, belum balik. 2 bulan, belum balik. 3 bulan, belum balik. Setahun baru balik. Kata gurunya, lama betul kamu, kemana aja? Ternyata orangnya hebat banget guru, hebat banget. Baru ternyata berubah. Nah, maka itu yang ingin saya sampaikan, ilmu yang bermanfaat itu menguatkan iman, memberikan petunjuk pada ibadah yang benar, serta kemudian kata Nabi SAW tidak melahirkan sifat-sifat yang bertentangan dengan kemaslahatan ilmu. Dia tidak belajar untuk membodohi orang, dia tidak belajar untuk mendebat orang lain, apalagi guru-guru, ustadz-ustadz, para ulama, dan dia tidak belajar untuk menjadi seorang ustadz yang mengarahkan manusia hanya kepada dirinya saja dan mencegah dia untuk menambah pengetahuan lewat yang lain. Kalau Anda belajar menemukan yang seperti ini, maka saya kira Anda mesti merenung dulu. Apa yang mau Anda dapatkan dari situ? Dan hati Anda pasti akan gelisah. Ingat ya, sifat murid itu bagaimana guru. Ingat baik-baik. Kalau gurunya kencing maraton, muridnya estafet. Itu yang bahaya. Jelas ya? Kalau gurunya mengajarkan A, akan ikut kemudian, dan keberkahan akan ditumbuhkan di situ. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan untuk materi hari ini. Ada satu lagi, 2 pembahasan. Kan baru ilmu yang bermanfaat, rizki belum. Ya, kemudian yang terakhir, kenapa ditutup dengan amalan mutaqabbala? Nah, saya mau berikan rahasia besar kepada Anda. Rizki thayyiban. Kenapa Nabi mengatakan rizki thayyiban? Karena nanti ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Nanti saya turunkan ayatnya satu-satu. 8 jenis ini ada yang dahsyat sifatnya. Ada rizki yang orang tuanya mencari, anaknya dapat. Tapi yang jarang orang tahu, ada rizki yang anaknya disiapkan oleh orang tuanya. Jadi begitu anaknya mencapai sesuatu, orang tuanya langsung mendapatkan bagian dari rizki itu. Dan dahsyatnya menyebar ke dalam aktivitas yang melahirkan kenyamanan dunia dan kebaikan akhirat. 8 jenis rizkinya. Apa saja rizki-rizki yang dimaksudkan itu?
Rizki itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, to be continue. Kita ambil sedikit-sedikit dulu ya, supaya mudah diamalkan. Jangan minta banyak-banyak tapi sulit kemudian untuk dipraktikkan. Ya.